Setelah mengetahui rahasia bos wanitaku, aku terkena masalah besar. Bab 747-750. Mohon dukungannya dengan cara like, komen dan subscribe serta share video ini ya guys, agar Mimin semangat dan channel ini terus berkembang. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Pak Abi membuka mulutnya lebar-lebar. Walaupun dia tidak bisa mempercayai Deon, tapi dia tidak mungkin meragukan Tetua Sanyo. Dengan status Tetua Sanyo di dunia fisika, dia sama sekali tidak punya motif untuk membantu orang lain melakukan penipuan terhadap orang lain. Terlebih lagi, ini bukanlah sesuatu yang sulit untuk dibuktikan. Begitu Tetua Sanyo ketahuan berbohong, reputasinya akan hancur. Bukankah itu berarti? Apakah pemuda ini benar-benar pemenang penghargaan klise? Pada saat ini, seluruh tubuh Pak Abi gemetar. Dia tidak hanya terkejut karena Deon memenangkan penghargaan klise di usia yang begitu muda, tapi dia juga penduduk asli negara Lordia. Dia semakin takut terhadap masa depannya yang semakin kabur. Sebagai pemenang penghargaan klise dan dekan pendidikan, dia bisa dengan mudah memikirkan siapa yang akan dipilih oleh sekolah. Dulu, aku ingin bergabung dengan tim kamu, tapi sayangnya tim kamu sudah penuh. Kemudian, kamu naik podium, aku memandangmu dari bawah podium. Kamu pernah berkata satu kalimat padaku kalau bisa mempercayainya sekali lagi, maka biarkan aku menjadi antekmu. Apakah janji ini masih berlaku? Tetua Sanyo menangis. Deon akhirnya teringat. Wajahnya tampak agak terkejut. Hanya dalam waktu 3 tahun, Sanyo terlihat jauh lebih tua. Saat itu, meskipun Sanyo berusia 50-an, rambutnya masih hitam dan wajahnya berseri. Sekarang, Sanyo berambut putih dan wajah penuh kerutan. Dalam 3 tahun terakhir, aku terus mencarimu. Aku juga mempelajari hasil penelitianmu. 3 tahun sudah berlalu, aku bahkan belum memahami setengah dari keberhasilan penelitianmu. Aku benar-benar sia-sia nggak berguna. Sanyo menangis dengan penuh kebencian. Yang dia benci adalah dirinya sendiri. Saat Din muncul dalam hidupnya langsung memiliki tujuan dan cita-cita. Namun, jaraknya sangat jauh. Dia benci karena tidak bisa mendekat. Deon sedikit malu. 3 tahun lalu, karakternya memang agak liar dan sulit diatur. Perkataan seperti itu, kalau sekarang pasti tidak mungkin dia katakan lagi. Bagaimanapun juga, Sanyo tidak memiliki konflik dengannya. Aku bukan orang yang menepati janji. Deon berkata. Wajah Sanyo tiba-tiba penuh kegembiraan. Dia memandang Deon dengan penuh semangat. Tapi Pak Abi di sekolah kalian menolak lamaranku. Jadi, aku nggak punya pilihan selain pergi. Deon menggelengkan kepalanya dan berkata. Mata Sanyo langsung melebar. Dia menatap Pak Abi. Jika pandangan bisa membunuh, Pak Abi pasti sudah hancur berkeping-keping sekarang. Salah paham. Ini semua salah paham. Tuan Din adalah bakat yang diimpikan sekolah kita. Bagaimana mungkin kita nggak menyambutnya? Pak Abi memaksakan senyum tersanjung di wajahnya sambil berkata dengan tergesa-gesa. Enggak. Aku nggak punya apa-apa selain sedikit harga diri. Karena kamu menolakku, lebih baik aku pergi. Deon berbalik dan pergi. Tuan Din, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Sanyo mengikuti jejak Deon tanpa ragu-ragu. Boom! Pak Abi terbang ke depan dan tubuh gemuknya menyentuh tanah, membuat dia meringis kesakitan. Dia memeluk kaki Deon erat-erat, tidak mau membiarkannya pergi. Tuan Din, Jangan pergi. Tolong jangan pergi. Aku bersujud padamu dan minta maaf. Pak Abi bangkit dari tanah dan bersujud kepada Deon. Jika dia membuat Sanyo marah dan membuat Sanyo pergi, orang tua yang marah dapat langsung menghancurkannya tanpa perlu pihak sekolah mengambil tindakan. Kali ini kepala sekolah didik kasih berjalan keluar. Kepala sekolah Linho, kamu datang tepat waktu. Aku nggak akan menulis surat pengunduran diri apapun. Aku akan langsung mengundurkan diri secara lisan. Sanyo melihat Linho, lalu berkata kepadanya, di matanya ada sedikit keengganan tersembunyi.
Lagi pula, dia juga sudah bertugas di sekolah didik kasih selama beberapa tahun. Jadi kalau bilang dia tidak punya perasaan, itu tidak mungkin. Ha. Mengundurkan diri. Linho Tersengang. Peran Sanyo di sekolah didik kasih tidak tergantikan. Selama ada dia, itu berarti sudah menetapkan tolok ukur untuk sekolah didik kasih dan dia juga merupakan totem spiritual dari sekolah didik kasih. Profesor Sanyo, apakah ada sesuatu yang nggak kami lakukan dengan baik? Kami akan segera mengubahnya. Linho bingung dan segera bertanya. Sanyo menggelengkan kepalanya sambil menghela napas. Kepala sekolah Linho, terima kasih atas perhatianmu. Aku sangat bahagia di sekolah didik kasih beberapa tahun terakhir ini. Karena Pak Abi nggak mengizinkan Tuan Din bergabung di sekolah didik kasih, maka aku hanya bisa mengikuti Tuan Din. Kamu nggak perlu membujukku lagi. Tuan Din adalah lampu menara dalam perjalanan akademisku. Aku hanya memiliki satu impian selama sisa hidupku, yaitu belajar dengan Tuan Din. Sanyo berkata dengan tegas. Linho tidak tahu siapa Tuan Din yang disebutkan Sanyo, dan dia tidak menyangka bahwa orang yang dipanggil Tuan oleh Sanyo adalah pemuda di depannya ini. Namun, dia tahu bahwa siapapun yang bisa disebut Tuan oleh Sanyo, pasti orang hebat. Siapa Sanyo? Orang nomor 1 di bidang fisika di negara Lordia. Bisa dipanggil Tuan olehnya, maka orang itu pasti menduduki peringkat tinggi di dunia fisika. Orang seperti itu ingin bergabung dengan sekolah didik kasih. Tetapi Abi menolaknya. Dalam sekejap, Linho menatap Abi dengan tatapan mematikan. Abi, apakah kamu menampilkan seni pertunjukan di sini? Linho berkata pelan dengan nada dingin. Kepala sekolah Linho. Aku nggak bisa bangun. Abi meringis dan sangat menyesal. Wajahnya sudah pucat. Aku memerintahkanmu untuk bangun. Linho meraung marah. Dia marah sampai wajahnya memerah. Kepala sekolah Linho. Aku benar-benar nggak bisa bangun. Kalau aku bangun, Tuan Din bakalan pergi. Abi menangis dan meraung. Linho tertegun, lalu perlahan menatap Deon. Apakah pemuda bernama Tuan Din ini lebih hebat dari Sanyo? Dia membuka mulutnya lebar-lebar sambil memandang Sanyo dengan tidak percaya. Sanyo menganggukkan kepala ke arah Linho. Tiba-tiba, seluruh tubuh Linho gemetar. Abi, apakah kamu tahu kalau kamu sudah dipecat? Dan juga, jangan berpikir bahwa aku nggak tahu apa yang sudah kamu lakukan di sekolah. Aku punya bukti tentang semua hal kotor yang kamu lakukan, seperti korupsi, peraturan guru wanita, dan sebagainya. Aku akan segera menyerahkan semuanya kepada Departemen Inspeksi. Linho berteriak dengan marah. Orang hebat seperti itu bisa datang ke sekolah didik kasih. Ini merupakan suatu kehormatan. Tidak peduli apapun itu, dia harus mempertahankan orang hebat ini. Meskipun Deon memintanya untuk memotong Abi saat ini, takutnya dia juga akan melakukannya. Abi tiba-tiba menjadi pucat dan bibirnya bergetar. Menilai dari perbuatannya, begitu dia diadili, hukuman 10-20 tahun, sudah harus merasa bersyukur. Tidak hanya itu, semua miliknya saat ini, termasuk rumah yang dia tinggali, makanan dan pakaian istri dan anak-anaknya, semuanya akan disita, bahkan dia akan dibebankan dengan hutang yang sangat besar. Enggak. Abi tahu bahwa kunci untuk menyelesaikan masalah ada pada Deon. Tuan Din, mohon maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku buta dan meremehkan orang lain. Mohon welas kasihnya, jangan mempermasalahkan hal ini denganku. Kamu anggap saja aku sedang omong kosong. Abi memohon. Namun, Deon tetap acuh tak acuh, mendorong Abi dengan kakinya. Ini salahmu sendiri. Enggak boleh hidup. Dia berkata dengan nada dingin. Segera, Abi dibawa pergi oleh petugas penegak hukum. Tuan Din. Linho menggosok tangannya sambil memandang Deon dengan ekspresi menyanjung. Jika ada kenalannya yang melihat tampilan ini, mereka akan terkejut. Linho adalah orang hebat di bidang pendidikan. Bahkan saat dia tiba di Departemen Pendidikan,
Dia adalah tamu dari para eksekutif senior. Jika dia mengemukakan saran di bidang pendidikan, para pekerja di industri pendidikan seluruh negeri harus mendengarkannya. Panggil saja aku Dean. Wajah Deon terlihat lebih baik. Dia mengangguk ke arah Linho. Linho Mengela Napas Lega. Dilihat dari sikapnya, masih ada peluang untuk direkrut ke sekolah didik kasih. Kalau begitu aku akan memanggilmu Pak Guru Dean. Pak Guru Dean, ini hanya sebuah kesalahpahaman kecil. Lihatlah, kesalahpahaman itu sudah terselesaikan sekarang. Sekolah didik kasih kami dengan tulus berharap kamu bisa memberi kesempatan lagi kepada sekolah didik kasih dengan bergabung ke keluarga besar ini. Jangan khawatir, sekolah kami akan berusaha sebaik mungkin untuk melayanimu. Apapun permintaanmu, ajukan saja. Kalau bisa dipenuhi, kami akan segera melakukannya. Kalau nggak bisa, kami akan mencari cara untuk mewujudkannya. Seperti semboyan sekolah kita, melakukan tugas adalah nomor 1. Linho menepuk dadanya sambil memberi jaminan dengan penuh ketulusan. Karena kamu sudah bicara begitu, Kepala Sekolah Linho, biar aku beritahu kamu langsung, kalau aku bergabung dengan sekolah didik kasih, posisi apa yang bisa aku pegang? Deon bertanya dengan serius. Direktur Pengajaran dan Penelitian Sekolah. Saat ini, Profesor Sanyo menjabat sebagai pemimpin kelompok pengajaran dan penelitian fisika. Linho langsung menjawab tanpa berpikir. Awalnya, sekolah berencana membiarkan Sanyo menjabat sebagai Direktur Pengajaran dan Penelitian. Tetapi Sanyo menolak tawaran tersebut karena dia hanya mahir dalam fisika. Direktur Pengajaran dan Penelitian di sekolah saat ini adalah seorang guru veteran yang telah mengajar di sekolah sejak berdirinya sekolah didik kasih. Selain Direktur Pengajaran dan Penelitian, aku juga ingin menjadi wali kelas. Deon berkata. Linho Tersengang. Dia tidak menyangka Deon ternyata ingin menjadi guru garis depan. Perlu diketahui, Sanyo sendiri pun tidak pernah menjadi guru garis depan. Paling-paling, dia sesekali memberikan ceramah di auditorium sekolah. Tuan Dean, di sekolah kami, pekerjaan dan tanggung jawab para veteran garis depan sangat berat. Kamu baru saja bergabung, mungkin nggak bisa beradaptasi dengan baik. Kalau nggak, kamu bisa menjadi Direktur Pengajaran dan Penelitian dulu. Tunggu setelah kamu bisa beradaptasi dengan ritme kerja sekolah didik kasih. Baru pertimbangkan kembali masalah menjadi guru garis depan. Linho mempertimbangkan kata-katanya dan bertanya dengan hati-hati. Takut secara tidak sengaja membuat marah Deon. Meski begitu, Linho merasa Deon tidak memenuhi syarat untuk menjadi guru garis depan. Bagaimanapun juga, kemampuan penelitian ilmiah dan mengajar serta mendidik masyarakat adalah dua hal yang berbeda. Apakah Deon bisa menjadi guru garis depan di usia yang begitu muda? Kepala Sekolah Linho, ayo kita bertaruh. Kamu bisa memilih kelas secara acak dan biarkan aku menjadi guru kelas. Setelah 7 hari, kalau kinerja mereka secara keseluruhan nggak ada peningkatan sebesar 30%, aku akan mengundurkan diri. Sudut bibir Deon sedikit terangkat, lalu berkata, Ini. Linho tidak merasa takut. Sebaliknya, ini adalah hal yang mustahil. Apa yang akan terjadi jika Deon kehilangan muka dan mengundurkan diri? Pak Guru Dean, aku nggak ingin kamu pergi. Begini saja. Kalau kamu kalah, kamu akan menandatangani kontrak 10 tahun dengan sekolah dan dendanya adalah 20 triliun. Linho Maranang Sejenak dan berkata. Oke, kalau begitu sudah beres. Deon langsung menyetujuinya. Itu hanya kelas sekolah menengah atas. Dengan kemampuannya, apakah masih tidak bisa diatasi? Linho sangat gembira dan segera meminta Dean menandatangani kontrak kerja. Deon tidak perlu menyebutkan persyaratan material. Linho langsung memenuhi semuanya. Villa keluarga tunggal yang terletak di Jalan Lingkar Kedua Kota Risan, mobil Maybach S680, dan tempat tinggal terdaftar di Kota Risan. Deon tidak menolak, karena itu semua di bawah nama Dean. Selain itu, karena dia memiliki tempat tinggal terdaftar di luar negeri, Dean langsung menyelesaikan tempat tinggal terdaftar di Kota Risan, agar lebih gampang mengurus pekerjaan.
Setelah menolak lamaran jamuan Linho, Deon dan Sanyo berjalan melewati kampus. Tuan Dean, kamu nggak boleh bertaruh dengan kepala sekolah Linho. Sanyo hendak berbicara tetapi berhenti. Kenapa? Kamu juga nggak percaya padaku? Deon meliriknya sambil berkata. Ugh. Sanyo merasa sedikit canggung. Namun sebenarnya bisa penelitian ilmiah yang baik, belum tentu bisa mengajar dan mendidik orang. Apalagi siswa sekolah menengah tidak membutuhkan ilmu-ilmu canggih itu. Dilihat dari level guru di sekolah didik kasih saat ini, itu sudah menjadi puncak industri pendidikan negara Lordia. Ingin meningkatkan prestasi siswanya sebesar 30%. Apakah gampang? Ini bukan masalah percaya diri atau enggak. Tapi secara objektif, ini adalah tugas yang mustahil. Sanyo berkata dengan suara serius. Apa penjelasannya? Deon memandangnya dengan ragu sambil bertanya. Sekolah didik kasih dibagi menjadi 3 tingkatan kelas ABC. Standar untuk kelas A, yang juga merupakan kelas teratas, total nilai nggak boleh turun melebihi 10% di setiap ujian. Standar untuk kelas B, total nilai nggak boleh turun lebih dari 20% di setiap ujian. Selama sekolah menugaskan kamu ke kelas A atau kelas B, kamu nggak mungkin bisa meningkatkan nilai mereka sebesar 30%. Sanyo menjelaskan. Deon tercengang. Dia tahu kalau sekolah didik kasih adalah sekolah menengah paling mengagumkan di negeri ini. Tetapi dia tidak tahu bahwa siswa di sini begitu jenius. Untuk sesaat, Deon tercengang. Bukankah masih ada kelas C? Dia segera bertanya. Dia tidak mungkin menetap di sekolah selama 10 tahun. Meskipun dengan identitas palsu, dia tidak ingin menjadi orang yang mengingkari janji. Hanya ada 3 kelas di kelas C yang ada di sekolah. Siswa kelas C ini belajar di sekolah didik kasih, tapi status siswanya di sekolah lain. Hanya karena siswa di kelas C ini mempunyai berbagai masalah. Beberapa bahkan melakukan segala macam kejahatan dan nggak ada harapan sama sekali. Orang tua mereka mengirim mereka ke sekolah didik kasih hanya untuk melihat apakah anak-anak mereka bisa berubah atau enggak. Bahkan di sekolah didik kasih, mereka hanya bisa mendirikan kelas C secara khusus agar enggak mempengaruhi siswa lain. Meningkatkan kinerja mereka sebesar 30%, itu adalah ilusi. Sanyo menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah mendengar kata-kata ini, Deon sangat berharap Linho bisa menugaskannya ke kelas C sebagai guru kelas. Sebenarnya, saat ini Linho juga sedang dilema. Dia ingin Deon menjadi wali kelas di kelas B. Kelas A tidak mungkin. Anak-anak itu ditakdirkan untuk masuk Einsteins. Begitu nilai mereka menurun, orang tua mereka bakal mencabik-cabiknya. Kalau biarkan Deon menjadi wali kelas di kelas B, dia pasti bisa memenangkan taruhan tanpa menimbulkan dampak besar. Namun, Linho juga memiliki kekhawatiran. Dia mendapatkan manfaat dari taruhan ini. Meskipun menang taruhan ini dan membiarkan Din mengabdi di sekolah didik kasih selama 10 tahun, tidak bisa jamin setelah dia tahu masalah internal. Dia tidak memiliki perasaan tidak puas terhadap dia atau bahkan dengan sekolah. Sudahlah, kelas C saja. Akhirnya, Linho sudah membuat keputusan.